Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community dan tentunya masih bersama dengan teman-teman dari JJS ya. Untuk hari ini jelajah wisata daerah bersama JJS ya. Baik, masih bersama Abdillah, kemudian ada Veronica, kemudian ada juga Kak Teten ya. Kemudian ada juga Suham di sini ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Dan tadi ya tentunya untuk JJS ini kan itu terbentuk dari tahun 2012 ya. Saya jadi penasaran ya, kalau sebenarnya pada saat ingin, kan tadi ya sudah menginformasikan juga itu ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan ya dari tahun 2012 kemudian sampai tahun 2022 ini. Nah, untuk pada saat ingin melakukan kegiatan, nah itu bagaimana untuk konsepnya sendiri? Kateten ya, silakan. Hmm. Eh, di JJS itu di JJS kalau orang biasa katakan one day trip, kalau di kita di JJS camp piknik seru, kalau camping seru. Camping seru ya. Ya. Kalau piknik seru itu syaratnya kalau tidak bawa kalau tidak punya motor bawa helm dengan langsung kalau mau ke tempat basah ya bawa pakaian basah. Alurnya kita setiap Rabu kita bicarakan, Kamis dirapatkan, oke, tunjuk salah satu member untuk jadi TM, trip manager. Trip manager ini yang mengurus segalanya. Itu yang pada Ya, saat survei juga ya. itu ya. Tentukan meeting point-nya di mana Iya. kita kumpul. Setelah itu jalan. Jadi itu ya, jadi ada membentuk panitia kecil begitu ya. Ya, Hmm. ada TM, leader, sweeper. Oke, kemudian pada saat melakukan kegiatan seperti itu ada sosialisasi dilakukan atau bagaimana? Ya, Semua anggota harus ikut atau bagaimana? tidak semua member ikut, yang mau saja Ya mau saja dan ya. terbuka untuk umum. Jadi setelah kita tiba di meeting point, Ya. kita jelas TM, trip manager yang menjelaskan begini begini begini. Sudah ada leader, sudah ada sweeper, jalan entah ke air terjun atau ke bukit-bukit atau ke pulau. Ya. Tapi begini, Kak Teten, misalnya nih ya, kalau seumpamanya kita sudah memberikan informasi ya Iya. bahwa akan ada kegiatan seperti ini nih Iya. dari JJS. Nah itu kan perlu persiapan juga, toh seperti diinformasikan sama Kak Teten tadi. Iya. Bagaimana kalau seumpamanya ada anggota ataupun masyarakat yang mau ikut, tapi perlengkapan mereka agak kurang begitu. Misalnya memang harus wajib dibawa. Kalau piknik seru kan paling bawa, kalau ke air terjun paling bawa baju basah, cemilan, Iya. obat pribadi. Kalau tidak punya kendaraan silahkan kumpul di meeting point menunggu, pasti ada yang bonceng. Oh begitu ya. Iya. Jadi modelnya seperti ini. Bisa Jadi ditambahin ya. sedikit saya tambahkan dari Kak Teten. Jadi sebelum kami mengadakan trip, teman-teman dari JJS itu sendiri assessment atau datang langsung ke lokasi. Seperti apa lokasinya, apa yang kira-kira akan kami butuhkan untuk peserta maupun dari teman-teman JJS panitia itu sendiri, dari trip manager itu sendiri. Setelah melakukan assessment itu kita kembali ke Makassar untuk duduk bersama, membicarakan bahwa di lokasi ini seperti ini yang kita butuhkan. Setelah teman-teman sepakat untuk kita mengadakan trip ke lokasi, barulah kita open. Kita buka ke masyarakat umum atau di followers kita di Instagram. Menjelang hari H itu akan kita undang teman-teman followers atau teman-teman peserta trip untuk diadakan meet up. Disitulah kita akan sampaikan bahwa kita akan ke lokasi seperti ini, yang dibutuhkan ini silahkan bawa. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi dibilang Kak Teten, kalau memang tidak punya kendaraan, cukup datang saja ke meeting point, bawa perlengkapan berkendaranya. Nanti di meeting point baru kita sama-sama berpikir bagaimana peserta ini tetap bisa datang ke lokasi ya. Jadi tetap difasilitasi Tetap gitu ya. kami fasilitasi. Oke. Nah, seperti informasikan juga nih kalau tadi ya ada kegiatan-kegiatan itu dilakukan sesuai dengan passion masing-masing gitu kan. Iya. Kalau bisa tahu, kalau Abdillah sendiri sukanya apa nih? Jalan-jalan sesuai dengan passionnya. Pak Sulham atau Pak Eh, Abdi?
Sulham dulu deh. Kalau saya passion saya sebenarnya lebih ke sosial. Lebih ke sosial, saya lebih senang, lebih apa namanya, lebih seru. Saya menganggap keseruan itu ketika saya bisa berbagi dengan masyarakat. Passion saya ada di situ, di dunia sosial, di dunia budaya juga. Lebih senang karena kenapa? Karena di dunia di zaman milenial seperti sekarang ini, sejarah budaya dan sosial itu sangat kurang di mata saya. Saya seorang apa namanya, berdarah Bugis, dan saya malu ketika sejarah daerah saya tidak tahu. Nah itu Kira-kira apa yang bisa lebih ditingkatkan lagi ataupun bisa lebih diperkenalkan lagi nih untuk generasi milenial untuk saat ini? Iya. Jadi untuk generasi milenial sebenarnya kembali lagi ke passion saya. Cinta budaya, cinta sejarah untuk generasi milenial. Lebih kalau yang namanya pariwisata itu bisa dibilang semua orang pasti suka lah pariwisata, tapi tidak semua orang suka dengan yang namanya budaya. Karena kenapa? Saya pernah kenalan dengan salah satu orang, dia malu ketika dia pakai bahasa daerahnya. Dia berusaha untuk logat lah, berusaha untuk berbicara apalah di depan, tapi padahal darahnya dia itu darah Bugis Makassar. Kenapa dia malu untuk apa namanya, ketika datang ke ibu kota, malu untuk berlogat Makassar, malu untuk berbahasa Makassar. Nah itu sebenarnya yang bisa menggeser pemikiran atau menggeser kebiasaan-kebiasaan kita, yang dimana nanti ke depannya kita akan mempunyai keturunan. Kita akan mempunyai keturunan, dan ketika kita mulai menutup diri atau berkurang untuk pengembangan sosial budaya dan kedaerahan kita, itu akan turun-temurun, itu saya rasa 3 generasi akan hilang. Oke, jadi apa saja yang sudah dilakukan? Kalau kami dari apa namanya, untuk di JJS itu sendiri, untuk kegiatan-kegiatan budaya, sosial, dan yang tadi disampaikan sama Abdi, salah satunya itu MTGF, Makassar Traditional Game Festival. Yang kedua itu kita juga pernah open trip, mengadakan trip ke kegiatan Mapalili Arajang di Pangkep. Mapalili Arajang di Pangkep, sekaligus melihat pelantikan bisu yang baru di Pangkep menggantikan bisu yang meninggal. Nah, di mana di mata teman-teman banyak, dan ternyata banyak teman-teman member JJS itu sendiri kurang paham apa bisu itu. Ya? Betul. Tapi kalau semuanya untuk kehadiran bisu itu sendiri itu masih ada yang masih pro kontra di mata masyarakat. Tapi kami pro kontra itu kami menganggap cukup kami yang tahu. Kalau memang teman-teman dari luar JJS atau teman-teman JJS chapter di luar dari Sulawesi, misal yang tadi disampaikan sama Abdi, ada yang dari regional Papua mempertanyakan, itu malu dong ketika kita tidak bisa menjelaskan. Saya pernah juga ketemu dengan seorang warga negara asing datang ke Makassar dan dia menjelaskan badik secara utuh. Saya malu karena dia lebih paham dibanding saya pribadi. Itu orang luar gitu. Orang luar. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Sedangkan di matanya mungkin masyarakat umum di Bugis Makassar itu, badik itu barang apa ya namanya? Salah satu bentuk budaya kita yang betul-betul harus kita. Tapi kenyataannya banyak yang tidak mengerti, dan saya sendiri malu ketika orang luar dari itu Indonesia lebih tahu, lebih paham. Ini badinya dan lain-lain. Jadi itu ya sudah hal-hal yang dilakukan ya, untuk mereka yang memang mempunyai passion untuk sosial dan juga untuk budaya ya. Nah kalau saya lihat Kak Teten ini kayaknya suka jelajah yang ekstrim gitu ya. Tidak juga. Oh tidak juga. Tapi suka yang jauh-jauh lah begitu. Jauh-jauh, misalnya. Saya pernah ke air terjun Tamas Sapi di Mamuju. Kebetulan teman-teman tidak ada yang tidak sempat, jadi saya jalan sendiri. Saya cuma penasaran bagaimana tingginya air terjun yang lagi viral saat itu. Dan alhamdulillah ternyata betul. Tingginya sekitar 60 meter. Jadi apa saja? Solo, bukan solo karir ya. Solo trip. Solo trip ya, sendiri? Iya, naik motor. Wih. Dekat, Mamuju dekat. Luar biasa. Gak gampang itu ya?
tantangannya itu mau lihat betul. Tapi kalau pada saat di perjalanan begitu Kak Teten. Oh, kalau itu kan paling dapat masjid atau polsek sehingga istirahat sambil. Oke, pada saat sampai apa aja dilakukan? Apa saja dilakukan Kak Teten? Ya paling foto selfie, setelah itu post supaya teman-teman yang lain tahu bahwa ini air terjun yang ada di Mamuju. Tingginya sekian-sekian. Dan ini merupakan solo trip ya? Iya. Wow, tidak gampang. Ada keseruan lainnya yang bisa dicerita pengalamannya? Waktu ke Semeru. Ke Semeru juga Iya. pernah ya? Itu solo trip juga atau sama-sama? Sama gabung. Gabung sama ya? anak. Sama anak? Iya. Wah, berarti ini sudah turun-temurun nih kecintaannya, weh. Bagaimana itu bisa ngajak juga anak-anaknya? Kebetulan saya punya anak juga suka ini jalan-jalan yang ekstrim-ekstrim begitu. Oh, ya, Kalau yang ya. jalan-jalan ke air terjun kayaknya dia tidak terlalu ini. Ah ya. Jadi saya ajak. Mhm. Sepikirnya itu Semeru seperti Bawah Karaeng atau Latimojong, ternyata lain. Apanya yang lain ini, Pak? Saat mau muncak itu setelah lewati batas vegetasi, ternyata ini yang kita jalani ini pasir dan batu, jadi tidak bisa terlalu banyak gerak. Karena kalau injak batu jatuh kena belakang kan, yang orang yang di belakang kita bisa bahaya. Turunnya juga lebih ekstrim. Ya, ya. Jadi tetap waspada Ya. begitu ya. Wah, seru ini pengalamannya nih sama Kak Teten ya. Banyak ya. Nah, itu keseruan yang bisa dibagi ya. Saya penasaran ini dengan Mbak Veronica ya. Ini perempuan satu-satunya, apakah memang seperti itu? Perempuan Banyak di juga JJS ya? itu banyak banget. Banyak sekali Iya. ya. Berarti ini suka yang ekstrim juga atau bagaimana ini Mbak Sebenarnya Veronica? bukan Oh, ekstrim sih. awalnya dulu nih. Ya, Kenapa awalnya. mau bergabung dengan ini JJS? Jadi saya awalnya itu memperhatikan Instagramnya dulu. Wah, asik sekali ini, banyak sekali jalan-jalannya. Aktif ya? Iya, Iya, banyak sekali jalan-jalan yang ke tempat seru-serunya. Nah, suatu waktu kemudian dibuka perekrutan, katanya bisa daftar untuk jadi anggota. Ya, karena saya sudah bosan di mall dan kafe. Ya, Ada tantangan baru gitu ya? ya, jadi pengennya ke alam gitu yang menyingkronkan dengan yang di IG tadi kan. Iya, Kalau di IG kan semua alam, rata-rata ya air terjun, ya pantai, ya macam-macam lah, ya gunung, dan kayaknya seru gitu. Dan daftarlah saya. Ada proses seleksi berapa lama itu ya? Proses seleksinya, wah ini seru kayaknya untuk proses seleksi. Oh ada, ternyata ada proses seleksinya. Ada, jadi Cerita nggak dulu. langsung. Waktu ya, 6 bulanan ya kemarin ya ada proses Wih, seleksinya. proses Jadi- seleksinya 6 bulan? Ya, dan itu 6 bulan yang luar biasa karena dari situ saya tahu bahwa JJS itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi Berarti ya banyak, sangat berkesan ya? banyak value lain yang disampaikan di dalam organisasi ini. Jadi saya sangat merasa tersanjung bisa masuk ke dalam lingkaran teman-teman yang luar biasa ini. Jadi, wah, berartinya senang sekali. dalam gitu ya, terkesan. Iya, terkesan. Wih. Jadi 6 bulan itu luar biasa. Kita dibawa jalan-jalan ke mana saja itu. Kak Teten soalnya yang bawa. Senior kah? Iya, senior Kak. Kandai ya. Kandai ya. Kita lanjut lagi atau kita break dulu ya? Oke. Sebentar ya, kita lanjut lagi nih ya keseruannya. Udah berapa lama Mbak Veronica gabung? Nanti Januari setahun jadi. Januari setahun ya. Karena Jadi saya 2022 ini masuknya. oke, saya mau tahu dong ya untuk awal perekrutannya, kemudian apa aja sih persyaratan untuk menjadi anggota ya? Yes. Baik, Smart Listener jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.